Menarik ya tentang Ibnu Taimiyah karena dari pertama saya sedikit mengenal Ibnu Taimiyah dan melalui karya-karyanya saya sempat wah keren banget ini orang ya, maksudnya dia menjadi rujukan dari banyak aliran gitu kan. Bahkan walaupun dia tidak mengklaim aliran mana yang ia anut, cuman dia menjadi rujukan seolah-olah itu masuk dalam banyak atau diyakini atau dijadikan sebagai pedoman di berbagai macam mazhab. Menarik juga tadi dari yang saya ambil ketika Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang pemimpin itu seharusnya dilihat dari kapabilitasnya. Pun jika dia bukan seorang muslim atau non muslim atau nonis gitu ya, non Islam, maka ia bisa saja dipilih gitu. Maka seolah-olah ini sesuatu yang baru dibandingkan ketika kita bicara tentang politik-politik Islam yang lain. Karena banyaknya ketika kita bicara tentang politik Islam yang dimunculkan adalah bagaimana seorang muslim yang baik, yang menjadi syarat utama adalah muslimnya, tidak pada kapasitasnya, tidak kepada apa tadi aslah ya. Apa sih? Aslah ya, tidak pada aslahnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah lalu bagaimana menurut Ibnu Taimiyah tentang penyelenggaraan sebuah negara? Apakah mungkin misalkan dia mengatakan bahwa sebuah pemimpin itu boleh saja bukan dari non-Islam? Itu dalam konsep negara yang seperti apa? Apakah itu bergantung pada misalnya kalau konsepnya pada masanya di Madinah dulu pada masa Nabi, maka itu kan disyaratkan Islam karena pada waktu itu yang mendominasi adalah orang Islam, Nabi Muhammad gitu kan sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan gitu, pemimpin agama. Namun ketika konsep itu dibawa ke konteks sekarang, apakah itu relevan? Misalnya kita jika tidak ada lagi, karena kita bicara baik, memang saya kira agama itu ranah-ranah private yang tidak mungkin dimunculkan, tidak mungkin menjadi indikator seseorang itu baik atau tidak, kecuali mungkin ada beberapa ormas yang melihat dari segi nasab dan lain sebagainya. Cuman bagaimana kita meyakini bahwa seorang non-Islam itu juga mampu memimpin gitu. Dan konsep negara yang seperti apa yang ideal menurut Ibnu Taimiyah? Itu sih. Silakan Gus Faruk. Yang ditanyakan oleh Mbak Winda Rofiatul Windariana ya kan ya. Itu yang oleh Ibnu Taimiyah yang pertama adalah apakah harus orang Islam saja yang menjadi pemimpin di suatu negara? Justru Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya non muslim sekalipun itu boleh untuk menjadi pemimpin. Itu boleh. Kalau selagi ini pertimbangannya seperti ini, ada loginya seperti ini. Jadi semisal orang yang taat kepada agama itu kan ya, namun dia tidak bisa memegang sebagai kuah, sebagai otoritas, sebagai al-amin yang terpercaya, dan juga sebagai orang yang amanah ya kan ya, atau pemegang amanah. Maka di situ bila itu tidak mampu memegang itu semua, maka bolehlah kita mengambil orang non muslim tetapi dia yang memiliki jiwa-jiwa, yang pertama adalah jiwa keadilan, yang kedua adalah jiwa-jiwa yang memiliki visi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Jadi di situ itu hal yang minimal. Itu yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Nah, konsep negara yang seperti apa yang dibutuhkan oleh Ibnu Taimiyah? Yang ideal. Yang di situ yang dibutuhkan Ibnu Taimiyah, kalau kita merujuk pada yang dulu sebenarnya, itu adalah konsep bisa menggunakan negara itu adalah yang sifatnya demokratis, ya kan ya, lebih ke demokratis. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu inginnya negara yang khilafah, seperti itu. Iya, nggak tahu itu apa, mungkin klaim sebelah. Tetapi yang saya temukan di dalam buku ini, buku adalah Siyasah Syariah, itu saya memahaminya di sini adalah
konsepnya Ibnu Taimiyah itu lebih mengarah pada kesepakatan negara republik atau negara yang mengutamakan dalam kesejahteraan dengan melalui musyawarah, ya kan ya, atau demokrasi seperti itu. Jadi di situ yang diinginkan, karena di situ ada juga kita juga bisa membaca dari indikator-indikator ketika Ibnu Taimiyah menganjurkan kepada kita untuk memilih pemimpin yang diantaranya adalah pemimpin yang aslahah, yang baik, yang mempunyai rasa keadilan, yang juga mempunyai rasa keberpihakan seperti itu. Bukan yang pemimpin yang mengarah atau melanggar pada ketaatan atau kepada anjuran-anjuran Tuhan, ya kan? Dan juga yang tidak melanggar pada konstitusi. Seperti itu. Yang tidak mengarah ke sana. Jadi yang memang adalah yang karena Ibnu Taimiyah ini kan adalah seorang ulama. Jadi rujukan-rujukannya memang lebih pada konsep Islam seperti itu. Ya mungkin itu adalah salah satu alasan dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu menginginkan adalah negara khilafah seperti itu. Ya, itu saja mungkin. Silakan yang lain. Baik, terima kasih kesempatannya. Ibnu Taimiyah ini adalah seorang pemikir Muslim ya, yang memang tidak hanya berfokus dalam ranah politik, tapi juga sebagian pemikirannya juga banyak menyinggung hal yang bersifat politik. Nah, memang kalau kita lihat latar belakang dari Ibnu Taimiyah ini, secara keilmuan beliau adalah orang yang sulit bisa berdamai dengan hal-hal yang berbau metafisika. Sehingga dalam riwayat gagasannya, kebanyakan Ibnu Taimiyah ini banyak menentang atau menolak ya, tentang bagaimana hal-hal yang bersifat spekulatif, entah itu di bidang filsafat misalnya, entah itu di bidang intinya segala hal yang belum bisa kita pecahkan secara real. Jadi itu semuanya bagi Ibnu Taimiyah itu hanya sebuah hipotesis semata. Nah, tapi kalau misalnya ketika Ibnu Taimiyah ingin membangun sebuah konstruksi gagasan tentang suatu negara tanpa melihat bagaimana kita memandang sebuah negara secara filosofis, mulai dari filosofi kepemimpinan misalnya, filosofi sebuah konsep negara secara historis misalnya, saya rasa ini sangat sulit sekali ketika seseorang yang tanpa dasar pemahaman filosofis ingin membangun sebuah negara yang ideal. Karena kenapa? Karena jika hal itu tetap dipaksakan, seperti yang saya baca di beberapa literatur, itu larinya nanti lebih kepada negara yang dogmatis, bukan kepada negara-negara yang memang berjalan secara ideal, demokratis, merangkul semua pihak, tidak. Tapi lebih kepada dogmatis. Dan akhirnya apa? Akhirnya bukan tidak mungkin lagi hal yang seperti ingin membangun sebuah negara yang bersyariat Islam itu berpotensi terjadi, saya rasa. Dan ternyata di beberapa riwayat gagasan dari Ibnu Taimiyah sendiri itu memang banyak mengarah ke situ ya. Ya, saya rasa itu ya dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin mencoba mendalami tentang konsep dari politik dari tokoh Muslim yakni Ibnu Taimiyah dengan tema As-Siyasah Al-Syariah. Kalau melihat dari temanya As-Siyasah itu kan politik, memang sudah siasat gitu, siasat. Kalau Al-Syariah berarti
siasa yang syar'i gitu. Benar dengan syariat Islam. Memang nuansa-nuansa Islam banget gitu. Cuman yang saya ingin pertanyakan sebagai pertanyaan awal gitu. Sebelum jauh menyelami pemikiran secara episteme, mungkin saya ingin menanyakan kondisi pada saat masa Ibnu Taimiyah itu sendiri gitu. Apakah dalam masa Ibnu Taimiyah itu berbentuk sebuah kerajaan gitu, ataupun sudah berbentuk negara gitu. Kan kalau kebanyakan kalau Timur Tengah itu masih monarki gitu, masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Nah, ketika berbentuk kerajaan kan nanti ada pertanyaan selanjutnya gitu terhadap bagaimana politik ketika yang semula itu bercorak dinasti sudah dibiasakan dalam lingkungan-lingkungan monarki maksudnya. Itu kan kalau ditawarkan kepada konsep yang berbeda di dalam ranah demokrasi kayaknya ada pertanyaan lagi. Nah, saya ingin tanyakan terlebih dahulu bentuk sistem pemerintahan dulu di masa Ibnu Taimiyah itu seperti apa? Apa di monarki ataupun sudah berbentuk negara gitu? Oke, baik. Ya, sesuai dengan apa yang saya sudah sebutkan di awal ya, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama, seorang teolog dan juga pemikir bebas, ya kan ya. Lebih tepatnya seperti itu, karena Ibnu Taimiyah itu memang dikenal seorang ulama yang kontroversial. Baik kontroversial dari yang tulisan-tulisannya tentang politik dan juga tentang hal-hal lainnya, ya kan ya. Dan Ibnu Taimiyah itu paling dibenci oleh kalangan-kalangan pemerintahan atau kalangan-kalangan penguasa. Karena Ibnu Taimiyah itu suka mengkritik dan juga suka kontroversial dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada kala itu. Nah, yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah negara yang dipilih atau pemimpin ulil amri, seperti itu kan ya. Kata Ibnu Taimiyah yang merujuk dari surah An-Nisa ayat 58 dan sampai ayat 59 itu adalah ulil amri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Dan semua hak-haknya adalah dikembalikan kepada rakyat. Seperti itu. Dan juga yang diharapkan oleh Ibnu Taimiyah adalah konsepnya republik. Negara-negara republik. Kayak gitu. Bukan negara-negara pada masa itu adalah konsepnya masih lebih ke monarki, ya kan ya. Tapi itu yang saya temui. Tetapi lebih jelasnya seperti apa dan lain sebagainya saya kurang paham juga. Dan juga apalagi dari segi filosofinya. Seperti itu. Jadi filosofi dari kepemimpinan yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah itu seperti apa saya masih belum menemukan secara detail. Tetapi yang sangat mendasar yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah yang memang adalah konsep yang nanti semuanya adalah kembali kepada rakyatnya, keadilan dan juga kesejahteraan kepada rakyatnya, seperti itu. Dan selain hal itu adalah pemimpin yang memang taat kepada agama dan tentunya akan taat pada konstitusi, seperti itu kan ya. Taat kepada Tuhannya, ya kan ya. Karena dari ayat An-Nisa itu saja sudah dijelaskan bahwasanya di situ adalah kita sebagai masyarakat, sebagai pemimpin adalah mempunyai ketaatan kepada Tuhan, kepada kitab suci. Dan setelah itu adalah ketaatan kita kepada pemerintah, baik yang dilarang maupun yang diwajibkan atau menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat, seperti itu. Jadi di situ yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin dari yang lain silakan.
tadi saya sempat kepikiran ketika tadi Kak Fakih menyinggung bagaimana kecenderungan konsepsi kenegaraan yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah gitu. Walaupun dia tidak menyebut, walaupun saya sempat di buku terjemahan itu nggak tahu karena terjemahannya atau seperti apa, menyinggung bahwa demokrasi Islam yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah. Saya tidak tahu demokrasi Islam yang seperti apa, demokratisnya yang seperti apa. Lalu di literatur lain disinggung tentang Islamisasi negara. Lalu saya ingin tahu gitu, Ibnu Taimiyah karena demokrasi tetapi masih memilih berdasarkan pada nilai-nilai Islam atau yang mungkin itu sejalan dengan Islamisasi negara, bagaimana porsi intervensi agama gitu. Maksudnya ketika misalkan dalam konteks dari mana Ibnu Taimiyah ya? Dari mana? Turki mana? Turki ya? Turki. Wah, saya kira dulu Iran. Karena dulu saya mengiranya Syiah. Karena konyol Ibnu Taimiyah kan memang kontroversial kan. Saya dengar Ibnu Taimiyah ini Syiah, ada yang dengar Wahabi, ada yang dengar Ahlussunnah wal Jamaah, banyak lah ya. Jadi saya kira apa Ibnu Taimiyah dari Iran ya atau dari Irak gitu kan. Oh ternyata dari Turki ya. Jadi makanya ketika bagaimana dengan konsep yang plural gitu. Mungkin di negara-negara seperti Turki atau Turki yang dulu, Turki yang masih berdasarkan atau konsep negaranya konsep Islam sekali gitu kan. Itu kan memang mayoritas negaranya negara Islam atau sudah mengklaim bentuk negara sebagai negara, bukan bentuk negara, mengklaim ideologi negaranya sebagai dari ideologi Islam. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang memiliki konteks atau memiliki berbagai macam keyakinan gitu. Bagaimana namun dia menginginkan bahwa kesejahteraan itu dapat dicapai, semua orang berhak mengklaim hak-haknya gitu kan. Sedangkan negara memiliki kewajiban untuk menunaikan atau mengurus masyarakatnya. Lalu bagaimana intervensi agama dalam konsep negara yang diinginkan dengan konsep Islam itu menurut Ibnu Taimiyah gitu. Saya penasaran itu sih pemantik. Saya kena jebak ini. Lagi makan enak-enaknya dikasih kamera. Jadi tadi pertanyaan dari Wak Winda mengenai dengan konsep negara yang bagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan negara demokratis itu. Ya. Dan bagaimana melepaskan yang negara demokratis itu seakan-akan sulit dipercaya kalau tidak bisa lepas, kalau negara Islam ya katakanlah negara Islam sulit akan demokratis gitu simpelnya Mbak ya. Kalau mau benar-benar lepas dari intervensi agama gitu. Oke. Saya di sini sebenarnya baru datang, cuma bagi saya itu bukan tidak mungkin. Kemarin saya sempat membahas pemikiran tentang Al-Farabi ya. Farabi. Iya. Oke. Pemikiran yang dibawa oleh Al-Farabi itu konsep tata negaranya itu demokrasi itu juga. Tapi demokrasi religius. Yang mana kenapa dikatakan demokrasi religius itu? Karena tetap dibangun dari perasaan nilai agama tuh. Terus apa peran agama kalau bagi Al-Farabi ya? Nah, apa peran agama dan apakah ada intervensi agama terhadap negara itu? Bagi Al-Farabi itu, agama cukup melestarikan nilai adab dan moral. Karena Al-Farabi menganggap semua agama itu ada tujuannya untuk mengeluarkan adab atau etika itu. Yang sekarang lagi viral itu, etika itu. Jadi posisi agama itu di sana kata Al-Farabi itu. Dan saat bangsa sudah beretika dan bermoral itu, terutama bagian penguasa itu, beretika, jangan ke etika lah. Ngeri, saya ngeri. Nah, jadi kalau semuanya sudah etis itu sebagai pondasi pembangun dasar tuh bagi Al-Farabi. Jadi kalau nilai agama tidak meskipun dia mengatakan nilai demokrasi religius, Al-Farabi tidak mengklaim itu. Bahkan kalau menurut saya kalau dikatakan pemikir kontroversial itu, Ibnu Taimiyah itu bagi saya belum seberapa. Karena sampai sekarang yang dikatakan yang sering dikafir-kafirkan oleh para ustadz itu lebih sering disinggung itu Al-Farabi sebagai pemikir filsuf yang kafir itu oleh para ustadz sekarang itu. Banyak videonya di YouTube itu.
Nah, bukan siapa suruh gak hadir kemarin. Nah, jadi kalau kita coba, kenapa saya sampaikan ini, kenapa saya coba menanggapi? Saya sih menanggapi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mungkin nanti ada sudut pandang itu. Saya cuma memberikan pandangan ini, siapa tahu nanti bisa dioperasikan antara pemikiran Al-Farabi dengan Ibnu Taimiyah itu. Mana yang lebih rasional itu. Tapi yang pasti kalau Al-Farabi kemarin itu, ini marketingnya saya itu. Kalau biasanya dari Al-Mawardi itu kemarin tuh membahas negara itu dibangun dari seorang pemimpin dan konsep negaranya itu seperti apa, pembentukan hukumnya seperti apa, sehingga luput membahas bagaimana masyarakatnya berperan itu. Tapi Al-Farabi kemarin bahas itu. Jadi Mbak Winda kalau meminta untuk saya mengulang itu, nanti tonton videonya saja, asik. Cukup. Meskipun membawa unsur religius itu, pada hakikatnya bukan tidak mungkin berdirinya negara demokratis itu. Karena kalau kita mengacu ya, anjir, khalifah yang dicanangkan kepada manusia itu di Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya manusia itu, katakanlah bahasa kasarnya sebagai perwakilan di Tuhan, dia memiliki hak, memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat, memiliki kebebasan untuk mendapatkan haknya, memiliki kebebasan untuk memperjuangkan keadilannya itu. Nah, dan semua itu adalah unsur demokratis itu. Itu saya. Tadi dari pertanyaan saudari Winda ya. Iya. Pertanyaan dari saudari Winda, bagaimana mengenai dari intervensi Islam ya kan, agama seperti itu. Peran agama di situ kan ya. Mengenai pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Ya memang kalau kita mengaca pemikiran Ibnu Taimiyah, semuanya adalah berlandaskan Islam. Ya kan, mengarah pada sisi Islam. Tetapi hal itu bukan berarti di situ Islam itu harus mengklaim, ya kan ya, memberi klaim bahwasanya peraturan-peraturan atau rujukan-rujukan yang diangkat oleh para penguasa dengan merujuk pada sisi keislaman seperti itu kan ya, atau nilai-nilai Islam, itu tidak bisa kita intervensi sebagai untuk dijadikan sebagai negara khilafah atau negara Islam, negara-negara yang lainnya seperti itu. Enggak. Tetapi juga adalah bagaimana menurut Ibnu Taimiyah itu yang penting, ya kan ya. Di situ saya memahaminya dari pernyataan Ibnu Taimiyah. Yang penting itu adalah memberikan kesejahteraan atau bentuk keadilan, karena hal itu nanti akan dipertanggungjawabkan fil ardi, di bumi, fil ard ya kan, dan juga dipertanggungjawabkan di akhirat seperti itu. Jadi penekanannya adalah pada konsep-konsep demokratis, ya kan, konsep-konsep dari musyawarah dan juga yang lainnya. Dan di sisi lain adalah juga bagaimana nanti para penguasa itu memberikan konsep keadilan tidak hanya pada sisi ranah kesosialan, tetapi juga ada bagian dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh para pemerintah, memberikan mana yang menjadi hak larang dan juga mana yang menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat seperti itu. Jadi di situ. Makanya di Ibnu Taimiyah itu kan tidak di siasah syariah ini itu tidak hanya membahas mengenai tentang etika politik, ya kan ya. Tidak hanya membahas tentang politik, tetapi juga adalah membahas tentang hukum, tentang muamalah, tentang fikih dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di situ. Ya, mungkin itu saja. Silakan dari yang lain, dari Faruk. Tadi disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dari Ibnu Taimiyah itu serasa penting, dan salah satunya adalah konsep keadilan, ya kan? Saya rasa memang perihal adil
jelas manusia itu sulit untuk bagaimana dia menjadikan dirinya itu adil di situ. Apalagi urusan ini perihal country ya Pak, perihal negara di situ. Nah, oleh sebab itu ada kalanya ya, mungkin konsep adil seperti apa dari Ibnu Taimiyah ini yang lebih menekankan gimana tadi kan sempat disinggung relevansinya antara agama dan politik dari Bang Ali di situ. Lantas kira-kira bagaimana konsep adil gitu, versi Ibnu Taimiyah di situ? Karena emang kalau dari diskusi-diskusi dari kemarin itu lebih menyentuh ke kesejahteraan, ke moral dan sebagainya. Nah, mungkin ada hal yang menarik di situ dalam kajian Ibnu Taimiyah ini. Nah, mungkin bisa dipaparkan atau didiskusikan dari teman-teman yang lain. Cek. Oke. Tadi dari pertanyaan pertama saya itu sudah terjawab kan ya, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu menginginkan bentuk negara atau konsep negara yang republik gitu, yang mengutamakan musyawarah, ya intinya memberikan hak kepada segala masyarakat yang ada gitu. Oke, menyambung pada pertanyaan yang kedua. Nah, sebenarnya pertanyaan yang kedua ini mungkin hampir sekilas itu mirip dengan apa yang dipertanyakan oleh Mbak Winda gitu. Bagaimana ketika sebuah politik itu tercampur dengan spirit agama gitu atau intervensi agama. Karena gini, selain dari pertanyaan yang Mbak Winda yang mempertanyakan tentang bagaimana cara politik yang masih terintervensi oleh agama. Cuman gini, saya gak bisa menarasikan yang seperti apa. Cuman saya teringat kepada momen-momen yang masih saat ini belum berakhir, yaitu Palestina dengan Israel gitu. Walaupun kebanyakan dari asumsi-asumsi masyarakat beropini bahwasanya dari kedua kasus itu, antara kasus Palestina dengan Israel itu banyak yang tersorot itu banyak dari agama gitu. Nah, kebetulan saya nonton salah satu podcast yaitu Guru Gembul dengan Rabi. Rabi ini adalah kalau di dalam Islam itu adalah ustadz gitu. Tapi Rabi ini ustadznya orang-orang Yahudi. Nah, sebenarnya untuk menyoroti di Palestina itu dengan Israel, sebenarnya secara spirit agama di Yahudi itu mereka tidak berkeinginan untuk bercampur dengan negara gitu. Walaupun di berbagai macam aliran, kan ada aliran-aliran juga di dalam Yahudi gitu. Cuman karena ada unsur agama di dalam nuansa negara tersebut, di negara Israel ada salah satu kitabnya saya nggak tahu ya. Jadi kalau di Yahudi itu ada intinya ada teks dari agama Yahudi yang bahwasanya wilayah Tuhan itu memberikan kemerdekaan kepada Israel untuk menguasai wilayah Palestina gitu. Kira-kira kayak gitu. Koreksi kalau salah ya. Karena saya ingat lupa gitu. Cuman narasinya seperti itu. Jadi Tuhan sudah menjanjikan bahwasanya Israel itu akan merdeka dan menguasai wilayah-wilayah yang saat ini menjadi wilayah dari Palestina gitu. Nah, makanya kalau ketika politik ada unsur baurnya dengan agama, kayaknya serasa sulit gitu. Dalam hal ini, dalam tanda kutip, ketika cara berdiplomasi dengan negara yang notabene dengan kepercayaan yang berbeda.
Iya kayak gitu, kayak antara Israel dengan dengan Palestina sekarang ya kayak gitulah. Kita bisa melihat bahwasanya dengan ciri khas politik yang sedemikian yang membawa unsur agama, kayaknya sulit karena mereka selain spirit untuk bernegara juga ada spirit religion gitu di dalamnya gitu. Makanya sampai sekarang itu kekeh sampai walaupun sudah konfliknya dimulai dari bertahun-tahun lamanya gitu. Nah, ketika dengan fenomena yang sedemikian, bagaimana sih siapa? Ibnu Taimiyah itu memandang politik yang katakanlah bernuansa agama gitu. Ya, itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih kepada Gus Faruk, Gus Al Faruqi. Ya, beliau juga menanyakan tentang ini ya, berarti ya, tentang konsep keadilan yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah. Sebenarnya ia secara umum adalah konsep keadilan. Konsep keadilan. Tentu bukan hanya Ibnu Taimiyah insyaallah, tetapi juga kita, ya kan ya, tentunya adalah pasti membutuhkan pemimpin yang bersifatnya adil atau memberikan sebuah keadilan terhadap masyarakatnya, seperti itu. Nah, yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dengan konsep keadilan ini adalah sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Ada Bang. Baik, baik, di sini adalah sementara menurut Ibnu Taimiyah, sementara secara komprehensif ya kan ya. Ibnu Taimiyah itu memberikan konsep keadilan yang secara umum, yaitu adalah pada keadilan yang mencakup duniawi dan juga ukhrawi, seperti itu. Jadi mencakup keadilan di dunia, keduniawian, ya kan? Seperti halnya kita jual beli di pasar, ya kan ya? Kata Ibnu Taimiyah itu harus kita melalui dengan kesepakatan dulu, seperti itu. Jadi kalau kesepakatan dulu, jadi itu yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga menjadi sebagai peraturan-peraturan dari penguasa terhadap masyarakat-masyarakat sekitar. Karena hal itu juga adalah sebagai atau meminimalisir terjadinya sebuah kemudaratan, ya kan, perselisihan atau lain sebagainya. Di sisi lain juga Ibnu Taimiyah itu sepertinya kalau yang saya pahami, Ibnu Taimiyah itu sepertinya ingin pemimpin yang seperti para khalifah, ya kan ya. Terutama yang mendekati dari 4 khalifah itu adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang lebih mendekati pemikiran Ibnu Taimiyah dengan kepemimpinan khalifah yang 4 itu adalah Umar bin Khattab itu sendiri, seperti itu. Karena Umar bin Khattab, ya kan ya, kalau yang saya temui di dalam buku Menjadi Lebih Baik itu, Umar bin Khattab itu kan dikenal orang pemimpin yang tegas, sama dengan yang menjadi kriteria dari Ibnu Taimiyah. Diutamakan orang yang tegas, yang al-amin, yang terpercaya. Selain itu adalah yang mempunyai sifat-sifat keadilan, seperti itu. Dan juga Umar bin Khattab dalam perjalanan kepemimpinannya, Umar bin Khattab ini selain tegas juga adil, ya kan ya. Umar bin Khattab adalah bermasyarakat, belusukan, ya kan ya, ke masyarakat bawah, seperti itu. Jadi disitulah yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah. Dan keadilan itu harus disesuaikan dengan porsinya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya A, maka jangan dikasih B, seperti itu. Kebutuhannya C, maka jangan dikasih D. Jadi seperti itu. Iya, yang terpercaya. Selain yang adil,
menurut Ibnu Taimiyah adalah yang terpercaya, yang al-amin. Amin. Al-amin. Bukan amin ya. Ya itu hanya doanya gitu kan. Jadi di situ. Dan juga tadi yang ditanyakan oleh Mas Nanang itu adalah mengenai Palestina ya kan. Itu apa intinya di situ? Bagaimana Ibnu Taimiyah itu menyingkapi hal itu? Atau memandang bahwasanya apakah itu adalah politik identitas atau justru mengarah kepada apa gitu? Pada Ya maksudnya kan kalau di dalam Ibnu Taimiyah itu kan siasa al-syariah gitu. Jadi ada politik yang membawa spirit agama gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu ketika salah satu negara dengan menerapkan politik dengan ada campur aduk dengan agama, itu susahnya ketika berdiplomasi dengan negara yang berkeyakinan yang berbeda ya. Kan kalau Israel kan mayoritas Yahudi gitu. Sedangkan Palestina itu mayoritas Islam. Nah, ketika berdiplomasi untuk menghentikan genjatan senjata, tentunya mereka keduanya tidak akan bisa gitu. Karena di antara salah satunya memiliki selain kepentingan untuk menguasai wilayah tersebut, juga ada spirit agama gitu. Yang dimana di dalam keyakinan Yahudi, Tuhan sudah berjanji bahwasanya wilayah Palestina itu yang dijanjikan oleh Tuhannya di dalam Alkitab ya, Alkitab yang dipercaya. Nah, ketika demikian kan gimana gitu? Ya itu yang sebenarnya. Baik. Di sini itu Ibnu Taimiyah itu tidak menggunakan politik Islam, ya kan ya. Tetapi adalah siasa yang bersyariat. Jadi siasa yang meskipun itu tidak melabelkan Islam, tetapi adalah menganut dari nilai-nilai Islam, ya kan? Yang disebut dengan politik etika, politik yang beradab, gitu kan ya, beradab dan lain sebagainya. Dan hal itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di Madinah, ya kan ya, sehingga merumuskan yang namanya Piagam Madinah. Jadi di Madinah itu kan bukan hanya kalangan orang Islam, tetapi juga ada kalangan dari kaum Muslim, orang Yahudi dan sebagainya kan seperti itu. Tetapi kenapa Nabi Muhammad itu bisa menyatukan dari kesemuanya? Karena dasarnya itu adalah berlandaskan dengan musyawarah, dengan mengumpulkan para pemuka-pemuka agama, para tokoh-tokoh masyarakat, dikumpulkan, dimusyawarahkan. Nah, ya kan ya. Itu kan juga adalah bagian dari siasah. Bagian dari kita untuk berdiplomasi, ya kan ya, bernegosiasi. Dengan hal itu bagaimana nanti merumuskan suatu kesepakatan yang sama. Jadi di situ. Jadi kalau kita benturkan pada masa sekarang, ya kan, Palestina apalagi itu kan bukan hanya terjadi pada masa sekarang kan ya. Ya memang banyak sekali pendapat bahwasanya Palestina itu karena faktor sejarah, ya kan, sejak dari Nabi Ibrahim seperti itu. Bahwasanya adalah tanah yang dijanjikan. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah faktor agama. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah disebabkan politik. Karena pada kala itu dari keduanya sama-sama mengakui negara seperti itu, baik yang baik yang Israel maupun yang Palestina. Dan dari konsep dari siasah Ibnu Taimiyah itu sah-sah saja kalau kita mau di aktualisasikan atau kita terapkan kepada masalah-masalah Palestina dengan Israel itu bisa sah-sah saja. Itu kan meskipun dalam konsep diplomasi bisa kayak gitu. Artinya diplomasi itu kalau di kata lain ya kan, diplomasi itu kan saling kita bernegosiasi, ya kan ya. Saling tawar menawar.
boleh kita bisa masukkan pada saling bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik. Apakah mencari jalan untuk sebagai pemecah masalah nanti Israel sebagai negara dan juga Palestina juga sebagai negara, atau nanti yang diakui, ya kan, baik secara de facto atau de jure itu adalah Israel semisal atau Palestina seperti itu. Jadi di situ. Jadi sah saja. Semuanya yang saya pahami dari Ibnu Taimiyah itu memang mengarahnya semuanya pada nilai-nilai Islam, ya kan ya. Baik nilai-nilai duniawi maupun ukhrawi, dan bahkan banyak sekali yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah itu mengambil dari Al-Qur'an dan hadis. Seperti itu. Tetapi Ibnu Taimiyah masih belum saya temukan bahwasanya bahwa ini adalah siasat politik Islam. Nah, tidak. Hanya saja nilainya saja, ya kan ya. Tidak memakai label Islam, tetapi adalah bernilai Islam seperti itu. Oke, saya ingin merespon ya sedikit ya. Ya, kalau dari jawaban yang tadi udah sebagian ada yang nah gitu. Cuman mengingat dari politik siasa ini, saya teringat kepada sejarah Indonesia dulu gitu. Nah, kalau saya boleh memberikan pengertian gitu kan, politik itu dipilih oleh mayoritas gitu. Nah, ketika sudah terpilih, maka si pemimpin yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang akan diberlakukan di dalam satu negara tersebut gitu. Nah, dulu pada saat sebelum Undang-Undang 1945 itu sempat ada cekcok gitu. Ada cekcok antara atau gesekan-gesekan lah, bukan cekcok. Kalau cekcok kayak terlalu kasar. Ada gesekan antara umat Islam dengan yang non Islam. Nah, letak gesekannya di mana? Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu. Kan gitu teksnya, secara teksnya kayak gitu. Nah, dulu sebagian orang Timur itu ingin sempat mengancam kalau teksnya tidak diubah, saya akan memisahkan diri dengan Indonesia gitu. Karena memang ketersinggungan secara perbedaan spirit, nilai-nilai agama. Sedangkan Soekarno dan tokoh-tokoh yang berdiplomasi untuk merumuskan undang-undang tersebut lebih dominasi terhadap orang-orang yang beragama Muslim gitu, beragama Islam gitu. Nah, mau tak mau dengan cara yang damai, akhirnya orang yang non Muslim tersebut, saya lupa tokohnya siapa gitu, ada 11 kalau nggak salah. Intinya saya teringat kepada ya itu masa itu, bahwasanya dulu sempat orang Timur itu sempat mengancam untuk memisahkan diri dari Indonesia akibat ada ya pencantuman nama teks atas rahmat Allah gitu. Langsung bukan Tuhan yang Maha Esa gitu. Agar lebih general saja gitu. Nah, itu sih. Yang kedua gitu. Ini sih bukan pertanyaan, cuman kayak memang kemarin di Al-Farabi yang Kak Ali itu saya mendapatkan sedikit pencerahan mengenai politik Islam itu sendiri. Ternyata memang antara paradigma yang digunakan oleh orang Timur dengan orang Barat itu berbeda. Kalau orang Timur lebih cenderung lebih menggunakan etis, sedangkan orang Barat itu lebih politis. Nah, letak antara etis dengan politis ini tentu berimbas kepada berjalannya sebuah struktur negara tersebut gitu. Kalau di Barat kan orang-orang itu dianggap atau dicap sebagai orang yang buruk atau yang semua orang itu tidak ada yang orang yang baik. Maka dari itu tugasnya negara untuk memperbaiki orang-orang tersebut dengan cara memberikan regulasi yang cocok. Makanya ada pembatasan prajabatan gitu. Agar tidak pada saat menjalankan kepemimpinannya itu tidak
arogan gitu, tidak terlalu menginginkan kekuasaan yang langgeng gitu. Sedangkan kalau di etis orang timur gitu, paradigma timur gitu menganggap bahwasanya semua orang itu baik gitu. Seorang semua itu baik. Jadi untuk hal yang sedemikian makanya yang jadi kesusahan ketika paradigma timur ini diterapkan, atau kesusahannya pada hal-hal yang teknis gitu. Kayak ya dalam mengatur bagaimana cara memilih sebuah pemimpin dan cara mempertimbangkan kebijakan-kebijakannya gitu. Nah, itu saja sih, cuma tanggapan saja, ini bukan pertanyaan kok. Oke, silakan saya pasrahkan ke teman-teman yang lain. Ibnu Taimiyah ya, tentang negara. Jadi koreksi kalau saya salah. Jadi Ibnu Taimiyah ini menganggap negara itu harus ada bukan untuk alasan demokrasi atau alasan untuk merangkul semua perbedaan, tidak. Tapi tujuannya agar bisa menegakkan syariat Islam. Ya. Nah, itu tujuan sebuah negara. Mengapa harus ada sebuah negara kalau menurut Ibnu Taimiyah itu? Karena untuk menegakkan syariat Islam. Nah, pertanyaannya, apakah harus dengan negara? Apakah agama itu tidak bisa luas berjalan? Dalam artian gini, apakah agama itu tidak bisa independen? Apakah masih perlu adanya pemusatan lagi, mobilisasi lagi dalam bentuk negara tersebut, gitu. Jadi karena jika demikian, saya menangkap bahwasanya wah, agama ini kalau gak ada negara itu gak mungkin jalan syariat-syariat agama. Jadi salah satu caranya melalui adanya aturan-aturan yang itu semua harus ada di negara. Jadi itu seperti ya. Oke, baik. Baik, saya jawab. Ini pertanyaan bagus-bagus semua ya. Pendapatnya udah bagus-bagus semua. Ya, untuk mengetahui banyak hal, memang kita ini diskusi ini hanya sebagai jalan ya, sebagai map. Bagaimana kita mengetahui dan juga sedikit banyak lah memahami tentang hal-hal yang kita diskusikan seperti itu. Tetapi hal-hal yang mutlak itu keberadaannya dari penulis adalah ada pada bukunya seperti itu. Apalagi yang tidak terjemahan. Jadi asli tulisannya seperti itu. Kalau di sini ini masih tentu banyak sekali hal-hal yang dihilangkan karena ini kan adalah menyesuaikan dengan bahasa-bahasa kita. Nah, dengan pertanyaan tadi dari Kak Fakih itu bahwasanya apakah agama itu tidak bisa independen, ya kan? Tidak bisa terlepas. Tentu dengan hal itu, kalau menurut siapa itu? Saya lupa itu. Memang ada yang memberikan pernyataan bahwasanya negara dengan agama tak dapat dipisahkan. Kalau menurut dia kan politik Islam apa itu, partai Islam no, ya kan? Kan kayak gitu. Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan kan seperti itu kan, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi memang pada dasarnya ya memang ada benarnya juga. Jadi agama dengan negara itu tidak dapat dipisahkan. Meskipun negara, kalau tidak ada negara maka agama tidak akan ada, kan seperti itu. Tidak ada agama belum tentu negara tidak ada, ya kan? Tetapi setidaknya kita kan sebagai,
kalau negara Islam atau negara apa gitu kan ya, pasti adalah mengangkut dari nilai-nilai keislaman. Dan juga kalau di negara Indonesia Republik, ya kan, yang menyatukan dari beberapa agama atau memuat dari beberapa agama, mulai dari Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Islam, Konghucu dan lain sebagainya. Di situ memang tidak memakai pada semuanya, pada nilai-nilai agama, pada yang dianjurkan oleh agama, tidak memakai rajam dan lain sebagainya, tetapi menggantikan dengan kesepakatan yang nanti value-nya, ya kan, itu pada mengarah pada agama-agama mereka yang menjadi larangannya. Tetapi kalau kita bisa mereka-reka, apakah agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan? Bisa, tetapi itu sulit. Itu bisa, tetapi itu sulit. Karena yang mendasari hal itu, kita mengetahui tentang hukum, ya kan ya, mengetahui tentang larangan dan kewajiban, tentu adalah sebagai banyak negara-negara yang memodifikasi dari peraturan-peraturan agama seperti itu. Karena memulainya, apalagi pada masa dari dulu-dulu, dari sejarah-sejarahnya, ya kan, bahwasanya yang diklaim terlebih dahulu itu adanya agama sebelum adanya negara, ya kan. Apalagi agama itu adalah sebagai atau kitab suci, itu kan adalah sebagai panduan untuk mengatur umat manusia berkehidupan, seperti itu, sebagai panduan utuh untuk mengatur umat manusia berkehidupan, gitu. Jadi di situ. Ya, demikian Ibnu Taimiyah itu juga harus memahami perbedaan antara institusi moral dengan institusi bermasyarakat. Agama itu adalah sebagai institusi moral. Negara itu bukan institusi moral, tapi institusi masyarakat. Jadi secara otomatis ketika ingin mendirikan sebuah negara guna untuk apa ya? Untuk agar bisa menegakkan syariat Islam. Saya rasa juga Ibnu Taimiyah juga harus memahami bahwasanya negara itu juga secara geografis itu harus dipahami. Secara tipologi masyarakat itu juga harus dipahami ya. Karena jika hal itu tidak dipahami benar-benar, maksudnya tidak disadari benar-benar, saya khawatir malah negara itu hanya dijadikan sebuah tameng saja agar pola mobilisasi kekuasaan agama itu bisa semakin luas dan itu bisa menggunakan negara. Karena kalau kita sebenarnya simple, ya gak simple seperti yang saya katakan ya sebenarnya. Agama itu sebenarnya tidak perlu sebuah negara kalau dalam menjalankan syariat Islamnya. Karena agama itu juga tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seberapa tunduk kita kepada junjungan kita masing-masing, tapi juga lebih kompleks dari itu. Ada nilai-nilai emosional, kesalehan sosial, itu semuanya ada dalam agama. Jadi saya rasa kalau memang seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau misalnya masih membutuhkan negara untuk menegakkan syariat Islam, ini adalah sebuah pesimisme yang muncul dari seorang Ibnu Taimiyah. Saya rasa demikian ya. Silakan dibedah bareng-bareng. Oke, tadi tentang apakah bagaimana independensi agama dalam dan apakah dua-duanya saling membutuhkan atau kan keduanya bisa dipisahkan satu sama lain gitu kan. Saya merasa ada beberapa hal yang saya setuju dengan Kak Fakih bahwa dalam menjalankan syariat kita tidak membutuhkan negara gitu kan. Cuman porsi negara kalau kita melihat dengan contoh yang paling gampang lah untuk kita tarik itu adalah contoh bagaimana di Madinah gitu kan. Bagaimana mengatur sebuah masyarakat, memobilisasi masyarakat dalam dua konteks negara agama dan Nabi sebagai kepala pemerintahan dan sebagai pemimpin agama itu membuktikan bahwa jika keduanya saling iya jomblo
Jadi kalau keduanya itu bisa saling bersinergi, maka akan terbentuk masyarakat yang diidealkan lah, yang disebut dengan masyarakat madani. Jadi saya rasa jika kemudian dua-duanya dalam sejarah kan kita tahu bahwa bagaimana ketika agama itu memegang kendali atas negara, itu yang dikhawatirkan akan mengulang luka lama gitu. Pada masa sejarah-sejarah pada abad ke-8 lah ya. Itu. Cuman yang saya penasaran adalah apa Kak? Yang saya penasaran adalah Ibnu Taimiyah ini saya belum tahu apa memang Ibnu Taimiyah sengaja untuk menggantung gitu ya. Menggantung, dia tidak memberikan kerangka yang jelas untuk seperti Buraruk. Memberikan kerangka negara yang seperti apa yang diidealkan gitu kan. Cuman dia lebih spesifik untuk mengatur bahwa suatu negara dia lebih menekankan bagaimana agama atau sebuah negara itu sangat kental dengan keislamannya. Makanya saya singgung di awal tentang islamisasi negara. Ibnu Taimiyah berusaha untuk bagaimana caranya syariat Islam itu jangankan syariat Islam, pemimpinnya itu memiliki kriteria-kriteria yang harus dimiliki gitu kan. Yang kedua, bagaimana suatu pemerintahan itu memiliki atau berdasar pada syariat Islam. Maka dari sana saya merasa maksud dari Ibnu Taimiyah atau kecenderungan Ibnu Taimiyah itu ingin menyatukan antara sebuah negara, konsep negara dan konsep agama. Cuman yang saya bingungkan ketika dia memberikan porsi kepada orang-orang yang bukan berasal dari agama yang mayoritas. Misalnya dimungkinkan, dia masih memberi ruang yang dimungkinkan diisi oleh orang-orang yang memiliki ruang di situ. Makanya yang ia prioritaskan pertama adalah orang-orang yang mampu memimpin. Baru jika tidak ada lagi orang-orang yang saya lupa apa tuh yang di bawahnya itu. Kalau saya lupa lah ya, aslaha ya. Tentang aslaha, ya gimana caranya yang tercapai adalah al-adalah wal maslahah al-adalah wal maslahah, bagaimana ketercapaiannya ke sana. Dia masih memberi ruang ke situ. Makanya ketika menyebut apakah kecenderungannya Ibnu Taimiyah itu khilafah, saya rasa saya masih kurang setuju. Karena ada ruang-ruang yang demokratis dan ruang-ruang yang masih memberikan kemungkinan itu dipimpin oleh orang-orang non-Islam. Itu tanggapan saya sih. Makanya saya pernah dengar salah satu yang pernah bilang Ibnu Taimiyah itu memberikan dua contoh logika agama dan logika politik. Logika agama ia gambarkan tentang bagaimana contohnya jika memilih dua pemimpin, yang satu agama Islam, yang satu tidak. Sedangkan keterkaitan antara ketaatan itu ketaatan dengan Tuhan, dan itu belum tentu memberikan impact kepada masyarakat. Tetapi ketegasan itu memberikan impact kepada sosial. Itu menunjukkan bahwa ada siasat yang menurut dia itu tidak bisa semuanya berasal dari agama. Ada ruang-ruang politik yang itu memiliki kebebasan dan fleksibel. Saya rasa begitu. Itu bukan pertanyaan sih, itu anggapan aja. Ya, silakan mungkin dari Faruk atau yang lain. Iya, di ini aja nggak apa-apa. Saya juga penasaran, keterpengaruhan Ibnu Taimiyah ini sebenarnya kemana gitu. 200 guru kan nggak mungkin dia semua 200 guru gitu. Keterpengaruhannya kemana gitu. Maksudnya kalau kita bicara di Iran, kelihatan lah ulama-ulama Iran seperti apa. Kalau misalnya dia Mesir, kelihatan lah seperti apa. Misalnya udah bisa dibaca kecenderungannya gitu. Sedangkan Turki yang pernah sempat se-Islam itu dan tiba-tiba se-modernis itu, Ibnu Taimiyah dia porsinya di mana? Itu yang saya penasaran juga. Oke, baik. Terima kasih kepada yang sudah memberikan pendapat dan juga pertanyaan ya. Ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Saya jawab ini ya, pertanyaan terakhir. Oke, baik. Terpengaruhan Ibnu Taimiyah, ya kan ya. Artinya Ibnu Taimiyah itu sejauh mana memberikan pengaruh dan dia itu terpengaruh seperti itu. Kalau itu belajarnya Ibnu Taimiyah itu banyak dipengaruhi oleh ayahnya sendiri.
Karena pertama kali Ibnu Taimiyah itu belajar masalah agama, masalah hukum, ya kan ya. Dan juga apalagi ayahnya seorang teologi cendekiawan muslim, ya kan, yang sangat terkenal, sangat masyhur pada kala itu. Jadi dari situlah banyak yang dari Ibnu Taimiyah, turunan-turunan dari ayahnya itu kepada Ibnu Taimiyah. Dan sedangkan kalau di Turki, ya kan ya, karena Ibnu Taimiyah itu kan lahirnya di Haran, di Damaskus, dekatnya Damaskus, ya kan. Jadi jadi dekat-dekatnya Damaskus, bukan di Damaskus ya, tapi dekat-dekatnya Damaskus di situ. Haran. Justru di situ juga ada, saya mendengarkan pendapat dari Ustadz Abdul Somad itu mengatakan seperti ini. Di Kairo, ya kan, di Al Azhar Kairo, ya kan, di Kairo sendiri itu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari konsep-konsep yang dilayangkan oleh Ibnu Taimiyah seperti itu. Tapi di sana itu juga ada banyak kalangan-kalangan yang sampai menjelek-jelekan, menghina tentang pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Sehingga Ustadz Abdul Somad itu mengatakan seperti ini. Ketika saya pulang dari Kairo ke Indonesia, justru bukan saya itu lebih mengharamkan dan membid'ahkan dan lain sebagainya. Justru saya adalah lebih dan juga bukan berarti saya itu mengagum-ngagumi kebesaran Ibnu Taimiyah dan juga pemikirannya seperti itu. Jadi memang Ibnu Taimiyah selain kontroversial, memang dari situ kalau sejauh negara-negara yang saya ketahui terpengaruh dari pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah atau konsep-konsep Ibnu Taimiyah itu sepertinya tidak ada. Hanya saja menjadi bagian rujukan-rujukan pemikiran yang lain itu dari kaum-kaum sebelah atau ya sebelah sebelah kanan. Jadi di situ. Ya memang menarik kalau kita sampai mengkaji tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, mulai dari segi etika politiknya, dari politiknya ya kan, maupun dari masalah muamalah dan juga yang lainnya ya kan. Apalagi kita mengkaji cek. Saya langsung ini ya, ditutup ya karena waktunya sudah lewat sebenarnya. Jadi saya bicara sudah hampir kurang lebih 2,5 jam ya. Hampir 3 jam. Jadi bagian dari konklusinya itu semuanya adalah kembali pada diri kita sendiri. Jadi tidak ada konklusi khusus dari saya, tidak ada. Dan juga mungkin bagian dari konklusi-konklusi yang lain itu adalah dari kita sendiri untuk memahami bagaimana pemikiran dari Ibnu Taimiyah, konsepnya Ibnu Taimiyah mengenai etika politik Islam ini seperti itu, atau siasah syariah ini seperti itu. Ya intinya kita jangan lupa untuk memperbanyak membaca, menulis dan juga berdiskusi. Dan juga ini simposium adalah ruang berpikir progresif, ya kan? Apalagi di kegiatan-kegiatannya ada kegiatan diskusi, simposium books, dan juga membaca dan juga menulis seperti itu. Dan juga ada penunjang keilmuan serta pemberdayaan masyarakat. Jadi situ. Jadi jangan lupa kita perbanyak Iqra. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Gitu Allah. Gitu. Jadi kita juga perkaya pengetahuan dan juga nanti untuk kita diskusikan. Mari kita jadikan simposium ini sebagai ruang progresif, ruang kajian ataupun pusat keilmuan
khususnya di Kabupaten Pamekasan. Apalagi Kabupaten Pamekasan memang adalah menjunjung tinggi dan bahkan mengharapkan kabupaten sebagai kota literasi. Barangkali dengan kajian-kajian ini, mulai dari pemikiran, mulai dari pelatihan-pelatihan tentang kepenulisan atau keliterasian, barangkali itu adalah bagian dari support untuk menjadikan Pamekasan sebagai kota literasi, seperti itu. Dan barangkali dari simposium ini Indonesia itu bukan lagi 0,1 tetapi 0,5. So, ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya silahkan kalian baca sendiri di bukunya, itu banyak sekali. Kalau versi terjemahannya ini Siasah Syariah, dan kalau mau mengambil kitabnya nanti bisalah untuk ngechat ke saya, insya Allah saya carikan. Dan mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.